グしますね。開始したよね。うん、クラウド。始まってる始まってないな。音声出てますよね。普通は。クラウドのレコーディングス。なんでだ。ちょっと待ってくださいね。Eh, maaf, mau ditunggu sebentar teman-teman. Eh, Recording in progress. すみません。maaf. Eh, では、日本では、どの業界でも人手不足になってます。Jadi seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui, jadi saat ini Jepang ini mengalami banyak kekurangan tenaga kerja di berbagai bidang. で、今回の、プログラムでは、日本の大手ビルメンテナンス会社の大成株式会社っていう、大きなビルの設備保全を行う人たちを募集してます。Oke, jadi kali ini salah satu perusahaan Jepang, yaitu Taisei Corporation, ini adalah sebuah perusahaan pemeliharaan gedung yang cukup besar di Jepang. Nah, saat ini perusahaan Taisei ini sedang membuka kesempatan kerja untuk teman-teman sekalian dalam bidang pemeliharaan gedung-gedung besar yang ada di Jepang. で、大きなビルでは、人が生活、あれ Sebentar. うん、生活、仕事、商売してます。Hai, jadi Taisei Corporation ini banyak apa ya, menaungi gedung-gedung besar yang ada di Jepang seperti gedung-gedung yang apartemen seperti itu ya, gedung-gedung tempat tinggal, gedung-gedung apartemen, gedung perusahaan, jadi tempat bekerja, tempat berbisnis dan lain-lain. そういう大きなビルは、利用する人たちが、安心安全、守る人が、24時間365日管理してくれてます。Oke, jadi karena gedung-gedung ini adalah gedung-gedung yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari, maka gedung-gedung ini tuh memerlukan pengelolaan selama 24 jam dalam setahun penuh. で、そのビルの設備管理を行う上で、電気の知識、インフラの中での電気の知識っていうのは必須の知識になってきます。Hmm. Jadi salah satu hal penting dalam pemeliharaan gedung ini adalah di dalam kelistrikan. Jadi di sini kami membutuhkan rekan-rekan dan juga tenaga kerja yang di mana mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan dan juga keahlian dalam bidang kelistrikan. で、そこで、インドネシアの、優秀な大学、卒業した、若い方々に日本語を勉強してもらって、その、費用を安くして日本に来てもらおうっていうプロジェクトを今回始めます。Jadi oleh karena itu di sini kami membuka sebuah program yang mana kami ingin mengirimkan atau membantu generasi muda yang di sini kami nilai memiliki bakat yang cukup tinggi ya di Indonesia untuk bisa belajar dan bekerja di Jepang dengan biaya yang sangat terjangkau. Hai. はい。あれがないな。友人票も出てこないな。ちょっと。続いて、今回の、皆さんの、利益になる部分についてこれから説明します。Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terkait keuntungan yang teman-teman dapatkan dalam program ini. まず、日本の大手の会社で働けます。Untuk keuntungan yang pertama, tentunya teman-teman bisa bekerja di perusahaan yang ternama, perusahaan yang cukup besar di Jepang. 大成は日本のビルメンテナンス
会社で、従業員5000人以上いる会社です。 Jadi Taisei Corporation ini perusahaan besar ya teman-teman, di mana saat ini karyawannya ada lebih dari 5.000 orang. で、次に、目的の中で一番大きくなるかもしれないけど、日本の給料です。 Selanjutnya yaitu adalah gaji dengan standar Jepang ya. で、月に23万円以上の給料とボーナスが、2ヶ月分出ます。 Jadi untuk gajinya teman-teman bisa mendapatkan sekitar 230.000 yen atau mungkin kalau dalam kurs Indonesia sekitar 25 juta rupiah dalam 1 bulan, ditambah dengan bonus 1 kali dalam setahun. Dan 1 kali bonus itu hitungan 2 kali gaji. で、お金の部分で圧倒的に安い授業料がこのプロジェクトの魅力です。 Kemudian tentu saja untuk bekerja di luar negeri itu pastinya teman-teman memerlukan modal. Tetapi di sini kami menawarkan harga yang sangat murah dibandingkan dengan program-program lainnya. で、プロジェクトに合格した方の、負担が750万ルピア。 Jadi untuk biaya untuk teman-teman yang lulus wawancara dan juga akan diberangkatkan itu total sekitar 7.500.000 sampai 8 juta rupiah. で、それの比較で、特定技能とか技能実習の場合は、2500万ルピアから3000万ルピアぐらいはかかります。 Sebagai pembanding ya teman-teman, saat ini kan mungkin teman-teman sering dengar ada banyak orang yang bekerja di Jepang dengan visa Tokugeki-no atau pemagangan. Nah, untuk visa Tokugeki-no atau pemagangan itu mereka memerlukan biaya atau modal sekitar 25 juta sampai 30 juta rupiah. で、日本に、日本語を学びに来ると、50万円から70万円ぐらいはかかります。 Hai. Kemudian adapun visa lainnya untuk bekerja di Jepang adalah visa Nihongo Gakko atau seperti kelas bahasa Jepang begitu di Jepang. Nah, itu untuk biayanya sekitar 50 sampai 70 juta rupiah, teman-teman. で、最後に、自分のこれまで勉強してきた知識を、活かせるっていうところですね。 Hai. Kemudian untuk keunggulan yang terakhir yaitu adalah teman-teman bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang teman-teman pelajari selama kuliah. Hai. で、続いて、皆さんのゴールです。 Kemudian selanjutnya adalah target dari yang harus teman-teman dapatkan. 全員が合格するわけじゃないんで、選ばれる人になりましょ Hai. Jadi karena banyaknya peserta saat ini, sedangkan jumlah pekerja yang akan diambil nantinya itu terbatas, jadi di sini teman-teman tentunya akan bersaing satu sama lain. う。で、ここから皆さんよく聞いといてください。日本で働くための必須項目です。 Jadi ini adalah hal-hal yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, persyaratan untuk bisa bekerja di Jepang dalam program ini. で、まずは電気工学部の大学を卒業していること。 Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus merupakan sarjana atau lulusan universitas dari jurusan teknik elektro. で、テストと面接に合格すること。 Kemudian yang kedua, teman-teman harus lulus tes dan juga lulus wawancara. で、3つ目、ここが一番頑張らないといけません。6ヶ月間で日本語レベル N3 レベルまで勉強してもらいます。 Kemudian yang poin ketiga yaitu teman-teman harus bisa menguasai bahasa Jepang setingkat N3. N3 itu kalau dalam Bukan, level cuma ini aja. Hai. Oke. Jadi harus tingkat N3 atau level advance dalam waktu 6 bulan. はい。で、選ばれるのは10人だけ。 Jadi nanti kandidat yang akan diambil itu hanya 10 orang.
で、まあ、6ヶ月から1年後ぐらいに定期的に開催するんで、まあ、1回目ダメだっても2回目もチャレンジしていいかもしれません。Jadi untuk program selanjutnya batch 2 nanti mungkin akan kami adakan sekitar 6 bulan atau tahun depan seperti itu. Jadi semisal pada dalam seleksi kali ini misalkan teman-teman masih gagal begitu itu bisa mengulang lagi di tahun depan seperti itu. はい、続いて、まあ、我々が、日本行きを皆さんの日本に行くためのサポートをします。 Jadi di sini kami dari KED Corporation akan memberikan dukungan kepada teman-teman untuk bisa pergi ke Jepang. で、まあ、ちょっとね、ここが難しいんですけど、まず、一つ目がテストと、面接まで。 Hai. Jadi nanti akan dibagi 3 tahap teman-teman. Tahap yang pertama yaitu nanti akan ada tes dan wawancara. Nah di sini kami akan memberikan dukungan teman-teman sampai tes dan wawancara itu nanti. で、二つ目が、面接合格した後の日本語の勉強。 Selanjutnya nanti akan ada pelatihan bahasa Jepang bagi peserta yang lulus wawancara dengan user. で、まずサポートするのが、トータルサポートが KEG、KEG がします。 Hai, jadi untuk total supportnya, untuk dukungan totalnya nanti dari kami, dari KEG Corporation. で、日本語のサポートは、LPK ランク A インドネシアがします。 Kemudian untuk dukungan atau support pelatihan bahasa Jepangnya nanti akan dilaksanakan oleh LPK Rank A Indonesia yang ada di Bandung. で、ちょっとね、ここがね、もう第一陣が始まっちゃってるんで、面接までの日本語の勉強を、あれ、なんで選べないんだ。いや、日本語の勉強を、してもらいます。 Hai, jadi nanti akan ada pelatihan bahasa Jepang tahap pertama, tahap 1. Jadi nanti setelah ini, mungkin besok atau lusa, nanti kami akan mengadakan seleksi pertama dari kami. Nah, setelah teman-teman melaksanakan seleksi itu, nanti hasil dari siapa yang lolos, itu nanti akan melaksanakan pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Nah, untuk biayanya itu sekitar 500.000 rupiah. Dan itu nanti akan pembelajaran mulai dari huruf Jepang, hiragana, katakana. Kemudian nanti akan dibimbing untuk bisa melakukan wawancara simpel ya dengan bahasa Jepang. まあ、簡単な日本語を使って面接で会話が少しでもできるようになってくれたら、それだけ皆さんが有利に合格するチャンスが上がります。チャンスが上がる。可能性が上がります。 Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk pelatihan bahasa Jepang tahap pertama ini nanti teman-teman akan dibimbing untuk bisa melakukan wawancara dengan bahasa Jepang sederhana untuk persiapan wawancara dengan pihak user. で、面接合格した10人は、6ヶ月間、の日本語の勉強と、で、日本語のチェックを済ました後に、ビルの専門的な教育を受けてもらいます。 Hai, mungkin saya jelaskan sekali lagi untuk supaya lebih jelas. Jadi nanti setelah sesi penjelasan hari ini, nanti teman-teman akan melaksanakan sesi seleksi dari kami. Nah dari sesi seleksi ini kami mungkin akan mengambil何ぐらいですか専攻科こちらからの専攻科は何ぐらい取れますか人数17人17ですか ?17 から8人ぐらい。 8人8人ぐらい。 8人ぐらいでわかります8人から10人かな。Oke, jadi untuk seleksi pertama nanti kami akan ambil 10 orang dari peserta yang hadir hari ini. Jadi nanti akan ada seleksi sederhana dari kami. Nanti kami ambil 10 orang, kemudian 10 orang ini nanti akan join kelas
bahasa Jepang tahap pertama. Nah, bahasa Jepang tahap pertama ini sekitar 1 bulan, kemudian teman-teman akan diberikan pendidikan terkait huruf Jepang ya, hiragana, katakana, kemudian percakapan dasar. Kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan wawancara dengan pihak user. Dengan wawancara dengan pihak user, kemudian nanti akan diseleksi lagi sekian orang. Nah, nanti untuk teman-teman yang lolos wawancara dengan pihak user, nanti akan mendapatkan pelatihan khusus bahasa Jepang secara intensif selama 6 bulan, yang mana targetnya adalah teman-teman bisa mencapai level M3 atau level advance dalam bahasa Jepang. Nah, 言ってくれた大丈夫。はい。で、この日本語教育を受けられないっていう方は、このプログラムは向いてないんで、もう辞退していただいても仕方ないんで、早めに辞退って言ってほしいです。Hai, jadi adapun kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos wawancara dengan pihak user nantinya, itu teman-teman akan melaksanakan pendidikan bahasa Jepang secara intensif selama 6 bulan itu di tempat, onsite. Jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa, saya tidak bisa kalau selama 6 bulan penuh harus onsite, misalkan. Otomatis di sini kami ingin teman-teman mempertimbangkan dengan matang dulu apakah bisa mengikuti program ini atau tidak. Karena pendidikan bahasa Jepang selama 6 bulan ini termasuk dalam program ini. Jadi wajib teman-teman ikuti apabila teman-teman dinyatakan lolos wawancara dengan pihak user. Seperti itu. で、N3 までを、寮で、もうボーディングスクールで学んでいただきます。Jadi karena pendidikan bahasa Jepang selama 6 bulan ini intensif, jadi teman-teman nanti akan diminta untuk datang ke lokasi LPK Rank A Indonesia yang ada di Bandung. Kemudian untuk tempat tinggal nanti teman-teman akan disediakan asrama, semacam asrama begitu, dan supaya teman-teman bisa lebih intensif, lebih fokus dalam belajar bahasa Jepang selama 6 bulan. Karena memang targetnya adalah level M3 atau level advance, otomatis tingkat kesulitannya cukup sulit ya teman-teman. Seperti itu. はい。で、日本語は、ランク A インドネシアの N1 の先生が日本語を教えてくれます。 Hai, jadi untuk pelatihan bahasa Jepangnya nanti akan diajar oleh tutor ya, oleh sensei atau tutor bahasa Jepang dari rank E yang mana kemampuannya itu setara dengan N1 atau fluent. はい。で、続いて、皆さんの気になるところと、多分ハードルになる方もいらっしゃると思うんで、ここも、まあ、全部大切ですけど、聞いといてくださいね。 Jadi ini adalah kami akan menjelaskan terkait jadwal dari program ini yang mana ini harus teman-teman perhatikan dengan baik. で、スケジュールですけど、まあ、今日ちょっと日付が違うけど、7月30日から、日本に入るまでは、来年の、4月か5月になると思います。 Hai, jadi untuk jadwalnya, untuk alurnya, ini program ini dimulai dari hari ini, tanggal 30 Juli, sampai nanti kemungkinan apabila teman-teman lolos ya dalam setiap tahapnya, kemudian akan berangkat pada sekitar bulan April atau bulan Mei tahun depan. で、今日が説明会で、ちょっとこれがね、もう先発組はもう日本語の勉強始まってます。まだ1週間ぐらい、1週間、5日ぐらいしかしてないけど。 Hai. Jadi untuk yang pertama itu adalah sesi informasi dan seleksi awal dari kami. Nah, adapun kelas bahasa Jepang ini di sini tertulis mulai tanggal 22 Juli sampai nanti tanggal 22 Agustus. Karena memang sebelumnya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu kami sudah melakukan seleksi tahap pertama. Jadi ada teman-teman golongan batch 1 yang sudah melaksanakan kelas bahasa Jepang saat ini. Walaupun kelas bahasa Jepangnya baru dimulai tanggal 22 Juli kemarin. Jadi nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos pada seleksi tahap pertama ini, nanti teman-teman akan join dengan teman-teman tersebut, dengan teman-teman batch 1 tersebut. で、8月の31日、これ日付も決まってます。
Kemudian nanti untuk wawancara awal dengan pihak user atau pihak Taisei Corporation itu tanggal 31 Agustus. Ini jadwalnya sudah pasti, sudah ditentukan tanggal 31 Agustus tersebut. で、まあ、今日と日本語の勉強はオンラインですけど、これはオフラインです。 Baik. Nah, adapun kelas bahasa Jepang dasarnya yang selama 1 bulan itu dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman bisa join dari rumah seperti itu ya. Nah, tetapi untuk wawancaranya pada tanggal 31 Agustus nanti, wawancara dengan user, ini dilaksanakan secara onsite di tempat yaitu ada di Bandung. はい。で、まあ、そこから、皆さんのプログラム参加の合格者ですね。合格者がプログラムの契約をしてもらって、絶対やめませんよっていう契約をしてもらいます。で、お金もいつ払いますよっていう契約をしてもらいます。 Baik. Kemudian nanti setelah tanggal 31 Agustus, teman-teman melaksanakan wawancara dengan pihak user, dan kemudian teman-teman dinyatakan lolos dalam wawancara tersebut. Nanti pada tanggal 1 September sampai tanggal 5 September, teman-teman akan melakukan tanda tangan kontrak untuk program ini. Jadi teman-teman dipastikan, oh, so this nih, tanggal 31 Agustus ketika teman-teman dinyatakan lolos dalam wawancara dengan pihak user, teman-teman tidak boleh mengundurkan diri. Jadi nanti pada tanggal 1 September dan sampai 5 September teman-teman akan melaksanakan perjanjian kontrak untuk program ini. Jadi untuk pembayaran, kemudian untuk kesiapan teman-teman dan juga kurang lebih seperti itu. で、あと合格した方は1週間で準備してもらって、まあ予定ですけど、9月の、8日から、26、来年の1月の31日まで、ちょっと待って、1、2、3、4、5、ここ間違ってるな。2月の末までか、の6ヶ月、日本語を勉強してもらいます。Hai, jadi setelah teman-teman melaksanakan perjanjian untuk melaksanakan program ini, nanti teman-teman akan melaksanakan pelatihan bahasa Jepang secara intensif yang selama 6 bulan tadi. Itu dimulai dari bulan September sampai akhir Februari tahun depan untuk pelaksanaan kelas bahasa Jepangnya. Dan ini kelasnya dilaksanakan secara onsite. で、毎月、日本語のテストもあるし、会営ゲーム体制も何回か見に来ます。皆さんの様子を見に来ます。 Nah, jadi untuk pelatihannya nanti teman-teman akan melaksanakan dengan pihak LPK Rank A Indonesia yang ada di Bandung. Tetapi kami akan beberapa kali datang dari pihak kami, KEG, dan juga dari pihak perusahaan akan datang untuk melihat perkembangan teman-teman sekalian. で、2月の末か、3月の頭に皆さんの日本語レベルが N3 まで上がってるかチェックがあります。 Kemudian nanti ada pengecekan terakhir di bulan Februari akhir terkait perkembangan kemampuan bahasa Jepang teman-teman, apakah sudah sampai di level N3 atau belum, seperti itu. で、2月の、末に大成さんのチェックが入って、そこから合格した人は専門教育、ビル設備の専門教育に入ってもらいます。 Hai, kemudian nanti sekitar awal Maret, oh enggak, mungkin pada bulan Maret tahun depan, mulai akhir Februari sampai akhir Maret tahun 2026, teman-teman akan melaksanakan pendidikan terkait keterampilan khusus teknisi fasilitas gedung, seperti itu. で、同時に COE の手続きをして、2ヶ月ぐらいかかるんで、4月か5月には入国っていうような流れになります。 Nah, jadi selama teman-teman melaksanakan pelatihan teknis ini, nanti kami juga akan melakukan prosedur keberangkatan. Jadi mulai dari apply dokumen-dokumen untuk perizinan tinggal dan juga perizinan kerja di Jepang. Dan nanti mungkin sekitar bulan April, kalau perhitungan kami tepat ya, sekitar bulan April nanti apabila sudah turun perizinan tinggal dan juga perizinan kerja dari Jepang, dari pihak Jepang, maka nanti kami akan melaksanakan proses keberangkatan. はい。
で、ちょっと最後にまた質問皆さんくださいね。ちょっと次行きます。Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir, teman-teman. で、最後に、皆さんの負担になる部分ですね。Untuk yang terakhir di sini adalah hal-hal yang harus ditanggung oleh para peserta. で、まず、費用です。Yang pertama tentu saja yaitu biaya. 日本語、面接のための日本語教育に50万ルピア。もう一気に言うか。で、面接の通過者は、プログラム参加費に、50万ルピア。で、パスポートと、まあ、健康診断、ビザの取得に、100万ルピアずつ。Hai, jadi untuk biayanya pertama yaitu biaya pelatihan bahasa Jepang yang pertama yang selama 1 bulan secara online itu sekitar 500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya apabila teman-teman dinyatakan lulus wawancara dengan pihak user, teman-teman di sini harus membayar sekitar 5 juta rupiah untuk pelaksanaan pendidikan selama 6 bulan. Itu sekitar 5 juta rupiah tadi. Kemudian selanjutnya ada juga biaya untuk MCU, tes kesehatan, kemudian juga untuk paspor, untuk pengurusan paspor, dan lain-lain itu sekitar 1 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada biaya untuk pengajuan visa, sekitar 1 juta rupiah. Jadi kalau di total semuanya seperti yang kami sebutkan di awal tadi, biaya yang harus teman-teman tanggung untuk program ini yaitu sekitar 7.500.000 sampai 8 juta rupiah. はい。で、続いて期間ですね。皆さんの拘束する時間が、まあ、今日から来年の4月、もしかしたら5月になっちゃうかもしれない。Hai, kemudian adapun lama dari proses program ini, proses keberangkatan dalam program ini yaitu sekitar mulai bulan Juli hari ini, Juli akhir sampai sekitar bulan April atau Mei tahun 2026. で、次は、面接後、やっぱり辞めます。仕事が、辞められません。こっちの別の仕事が見つかりました。辞めます。は、できません。 Hai, jadi untuk poin ketiga yang paling penting adalah di sini teman-teman tidak bisa mengundurkan diri apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos dalam wawancara dengan pihak user. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata merasa, wah selama 6 bulan kalau harus belajar full onsite di Bandung, saya nggak bisa nih. Sebaiknya kalau ingin mengundurkan diri, itu sebelum wawancara dengan pihak user tanggal 31 Agustus tadi. Sampai hari itu teman-teman boleh mengundurkan diri. Tapi setelah teman-teman melaksanakan wawancara dengan user, dan kemudian ternyata teman-teman dinyatakan lolos, teman-teman tidak boleh mengundurkan diri. まあ、なぜかというと、授業料がみんなの授業料が安いということは、日本の会社、まあ、KEG と大成がお金を負担してます。 Hai, adapun alasannya yaitu seperti yang kami bandingkan tadi. Jadi kalau untuk visa yang lainnya seperti visa atau Gino, magang itu kan biayanya sekitar 25 sampai 30 juta rupiah untuk modal keberangkatan ke Jepang. Nah, tetapi di sini teman-teman bisa berangkat ke Jepang hanya dengan biaya sekitar 7 juta sampai 8 juta rupiah. Yang mana sisa biayanya itu ditanggung oleh kami, pihak KEG, pihak perusahaan Taisei, dan juga pihak LPK Rank A. Maka dari itu di sini apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos, dalam seleksi dengan wawancara dengan user, teman-teman tidak boleh mengundurkan diri karena akan mengakibatkan kerugian di pihak kami juga. Seperti itu. はい。まあ、極端に言うと、プログラムの途中で、ご両親が入院しました。でも、辞められません。 Hai. Jadi apapun alasannya, jika teman-teman sudah dinyatakan lulus wawancara dengan pihak user, teman-teman tidak boleh mengundurkan diri. Semisal ada keluarga yang sakit, teman-teman boleh menjenguk otomatis karena itu juga hak teman-teman, boleh menjenguk. Tetapi teman-teman tidak boleh mundur dari program ini. Jadi semisal izin 1 minggu, misal 2 hari, 3 hari, 4 hari untuk menjenguk keluarga yang sakit misalkan itu boleh. Tetapi untuk kalau teman-teman ingin mengundurkan diri dari program itu tidak boleh seperti itu. で、最後に、絶対に日本に行くんだっていう気持ちを持ち続けてもらって、N3 の取得を頑張ってもらいます。 Kemudian terakhir adalah di sini kami ingin teman-teman benar-benar
menumbuhkan kesiapan untuk berangkat ke Jepang karena memang proses berangkat ke Jepang itu berat, mulai dari bahasanya yang mungkin sulit ya, kemudian juga prosesnya yang cukup panjang seperti itu. はい。一応、プログラムの説明は以上になります。ありがとうございます。皆さん、ご質問ありますか？ Sekian penjelasan dari kami terkait program ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan. インドネシア語でいいですよ。 Halo Kak, selamat sore. Ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan dengan bahasa Indonesia saja. Saya izin bertanya Kak. Ya, siapa ini yang bertanya? 皆さん、できたら画面オンにできたらオンにしてね。 Kalau bisa videonya dinyalakan ya teman-teman. まあ、今映せないって言うんだったらいいけど。 Silakan, tadi siapa yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Kisah? Mas Kisah? Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, sebelum pendidikan, apakah ada medical check up dulu atau tidak? Terima kasih. はい。その研修期間では、なんか健康診断はありますか？ないんですか？どの研修期間？日本語の。プログラム合格後ってこと？そうです。あ、あるあるある。その間で、間で、健康診断最後の、2月ぐらいにはするね。1 1月、2月にはすると思う。うん。 Mas Gisa? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi untuk MCU-nya nanti dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 2026. Jadi setelah pendidikan bahasa Jepang itu selesai. Jadi jadi nggak ada medical check up dulu sebelum pendidikan itu. Sebelum, iya, tidak ada. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Halo, Nanan sore. Jenny. Nanan Jenny. Hai. Ya, silakan Mas Nanan. Untuk program pendidikan awal, kan itu kan Ya. kita belajar katakana, hiragana, dan wawancara ya. Ya. Kalau semisal saya sudah punya N4, apakah masih diwajibkan untuk ikut pendidikan itu? Oh, hai. ナナンさんは栄養を持ってます。で、最初の、1ヶ月間のオンライン授業は参加できなくてもいいんですか？それとも参加しないといけないですか？基本的には、一人しなくていいってなると、みんなしませんってなっちゃうと、面接困るんで、大勢さんの面接多分困ると思うんですよ。で、面接の練習もするんで、練習っていうか、まあ、簡単なフレーズの練習もするから、まあ、50万ルピアもったいないかもしれないけど、N4 持ってる人、先に入ってる17人も何人か N4 ぐらい話せる。でも参加してくれてます。でもどうしても嫌だって言うんだったら、まあ仕方ないけど、まあでも参加しといた方が合格の可能性は上がると思いますよ。Hmm. Hai, terima kasih pertanyaannya Mas Nana. Jadi untuk pembelajaran bahasa Jepangnya nanti yang awal itu kan ada selain katakana hiragana nanti kan juga ada persiapan untuk wawancara. Jadi walaupun Mas Nana sudah punya N4, itu tetap menurut kami tetap seharusnya Mas Nana mengikuti pelatihan bahasa Jepang online tersebut selama 1 bulan. Karena nanti akan dikhususkan untuk wawancara untuk bisa menjawab pertanyaan dari pihak user. Seperti itu. Tata-san boleh menambahkan. Hai. Menambahkan juga kalau misalkan satu peserta saja tidak mengikuti pelatihan bahasa, itu nanti dikhawatirkan peserta yang lain itu juga jadi kepingin nggak ikut lagi. Nah, kalau ke peserta yang lain ikut-ikutan nggak ikut kelas, nanti takutnya efeknya adalah banyak peserta yang kesulitan saat wawancara. Dan ketika hal tersebut terjadi, itu nanti juga akan merepotkan dari pihak perusahaan. Jadi tujuannya diwajibkan semua itu agar tidak ada peserta yang merasa kekurangan motivasi. Seperti itu. Terima kasih. Ingat Tata-san. Baik, terima kasih. Oke.
さっき言っちゃったね。なんか質問あります。うん。N さん、N さん到達できなかったら失格か、航空券誰が負担しますか？はい。日本で働いている間、LPK に支払わなければならない給与控除はありますか？どういう意味なんかわからん。このままでいい。答えようか。で、N さんに合格できないっていうことはもうないようにしてもらいます。で、もし、6ヶ月間で、毎月確認のチェックがあるんで、遅れてる人は補修があります。で、6ヶ月経っても無理な場合は、1ヶ月日本語を延長しないといけない。だから、自分だけスタートが遅くなるっていうのは理解しておいてください。Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz, untuk pertanyaan yang pertama, apakah otomatis gugur jika dalam 6 bulan ditargetkan tidak bisa mencapai N3 atau ikut gelombang berikutnya? Jadi dalam program ini, kalau semisal bukan dalam program ini, jadi teman-teman nanti akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Setiap bulannya itu ada pengecekan sampai mana kemampuan teman-teman seperti itu. Nah, semisal ternyata dalam 6 bulan ini ternyata Mas Hafiz misalnya mengikuti ujian bahasa Jepang N3, ternyata belum lolos, nanti bisa diberikan tambahan waktu sekitar 1 bulan sampai bisa lolos seperti itu. はい、2番目の質問です。航空券は会社が払いますか、それとも自分？基本的には会社が払います。はい。ただまあ、そこまでこのプロジェクトまだ決まってないんで、でも負担してくれます。はい。Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Hafiz, untuk biaya tiket pesawat nantinya ditanggung oleh perusahaan atau mandiri. Untuk tiket pesawat keberangkatan nanti akan ditanggung oleh perusahaan. エコノミーだよ。ビジ Tapi ネスじゃないよ。 untuk kelasnya kelas ekonomi ya teman-teman, bukan kelas bisnis. Oke. はい。で、LPK に払わなければいけないというのが、ごめんなさい。そこが、わかんないのよ。こっちがわかんないんで、基本的には、ランク8の契約になります。その500万ルピア、500万ルピアか。については、買い上げじゃなくて、ランク8の契約になるんで、最初に5万円、5万円やな。5万円ぐらいな。500万ルピアを払うのか、分割でいいのか、最後でいいのか、日本に行ってから払うのかっていうのは、相談になると思います。わかんない。どうなの普通。LPK によるよね。 Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Mas Hafiz, apakah ada potongan gaji saat sudah bekerja di Jepang yang harus disetorkan ke pihak LPK? Ini maksudnya potongan gaji dalam hal apa? Biaya pendidikan kah maksudnya, Mas Hafiz? Nah, kalau misalkan yang dimaksud Mas Hafiz ini adalah biaya pendidikan selama 6 bulan tadi, misal, apakah bisa dicicil misalkan atau nanti dibayarkan belakangan setelah kerja di Jepang kemudian dipotong disetorkan ke LPK? Nah, itu nanti tergantung bagaimana persetujuan antara Mas Hafiz dengan pihak LPK. Karena kan nanti untuk pendidikan bahasa Jepang, pelatihan bahasa Jepangnya ini kan dilaksanakan langsung oleh pihak LPK Rank A Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan menandatangani kontrak itu antara teman-teman dengan pihak LPK untuk kontrak pendidikan bahasa Jepang tersebut, pelatihan bahasa Jepang tersebut. Jadi apakah nanti pembayarannya harus di awal semua atau kok bisa misalkan uang muka sekian kemudian sisanya dicicil belakangan. Itu nanti tergantung bagaimana persetujuan teman-teman dengan pihak LPK Rank A seperti itu. Jadi kami tidak bisa menjawab untuk hal ini. Sekian. なんで、アルベツさんね。まず、どこだあった。最初の面接は、なんで、50万ルピアは基本的には皆さん、参加のする場合は払っていただく必要があります。で、面接はオンラインダメです。絶対現地です。テストもあるんで、PC テストもあるんで。Hai. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Albertus, jadi untuk ikut wawancara di awal, apakah harus membayar dulu Pak? Dan wawancara apakah bisa online? Jadi untuk biaya pendidikan pertama yang sebesar Rp500.000 itu harus dibayar di awal.
untuk mengikuti kelas tersebut. Nah, kemudian apakah wawancara bisa online? Untuk wawancaranya harus on-site, karena nanti ada tes komputer. Seperti itu. はい。で、最後か。バンドンで日本語を勉強する間6ヶ月間、食事と住居も提供されますか？住居は提供されます。で、食事は、自己負担、はい、です。だから多少貯金はいると思いますよ。はい。丸々ゼロでは来れないと思います。Kemudian pertanyaan dari Mas Albert yang kedua, jika dinyatakan lulus saat wawancara dan menempuh pendidikan bahasa Jepang di Bandung, apakah disediakan makan dan tempat tinggal juga di Bandung selama 6 bulan? Jadi untuk tempat tinggalnya nanti disediakan oleh pihak LPK Renga Indonesia. Jadi nanti akan disediakan seperti asrama. Dengan ini semuanya sekali, semua trio. 3人と言ったよ。2人か3人と言ったよね。そうですね。うん。 Kemudian untuk asramanya itu nanti satu asrama satu kamar itu sekitar 2 atau 3 orang masing-masing kamar seperti itu. Nah, untuk biaya tempat tinggalnya sudah termasuk yang tadi 5 juta. Nah, tapi untuk biaya makannya itu biaya tanggungan pribadi. Begitu. Oke, sampai sini apakah jelas Mas Albertus? Albert さん OK ですか？ Oke. Kak izin bertanya, Ya, silakan. untuk interview user yang awal itu kan kalau teknisnya kan kelistrikan itu harus kuat ya Kak. Kalau misal saya di teknik elektro ini konsentrasinya harus lemah gitu, bagaimana ya Kak? Cuman hanya tahu basicnya. Tapi sependengaran saya tadi eh, terdapat pelatihan teknisnya setelah lolos wawancara tahap akhir nanti dikasih pelatihan teknis. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaanmu Mas Hermanto. Itu tadi Mas Hermanto konsentrasinya apa? Arus lemah Kak, lebih Arus- ke kayak elektronika sama spesifiknya rekayasa komputer. はい。なんかヘルマントさんは、大学の専門は、弱電力。なんでそれ。弱電設備。あ、弱電な。弱電あ、弱電。それが大丈夫ですか？皆さん、成績証明も、卒業証明、成績証明も送ってもらって、チェックします。でも、それは基本的に電気。そう、電気の知識があれば、基本的には大丈夫だと思 Oke, Mas Hermanto. Jadi, Mas Hermanto ini kan lulusan teknik elektro ya? Selama berkaitan dengan kelistrikan, otomatis bisa mengikuti program ini, tidak masalah. Nah, untuk yang tadi pelatihan teknisnya nanti kan setelah pendidikan selama 6 bulan, itu nanti akan dikhususkan ke building maintenance-nya seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini tidak masalah. Baik, terima kasih Kak.アルベトさんが続きね。アルベトさんの続きがこっちが何だった何だっけ？もし採用できれば、契約期間は何年ですか？契約期間は、ないです。無制限。無制限ですね。確かに、これ、雇用条件についてはまた説明しますよ。Untuk pertanyaan dari Mas Albertus lagi, jika diterima di Jepang, nanti kontrak berapa tahun ya? Dan apakah ada potensi bekerja beberapa tahun bekerja di Jepang? Terima kasih. Jadi untuk kontraknya ini tidak ada batasannya. Jadi sampai pensiun nanti bisa. Karena teman-teman nanti menggunakan visa engineer, bukan visa Tokutegino atau magang. Jadi tidak ada batasan. Baik. Kemudian untuk jelasnya, detail kerjanya nanti akan kami jelaskan setelah ini. で、次、バスティアンさんは、基本的に分割は大丈夫だと思う。ただ、最初に、いくらかは入れないといけないと思う。うん。わかりました。kemudian
Kemudian pertanyaan dari Mas Bastian, izin bertanya apakah bisa untuk biaya 7,5 juta tersebut dibayarkan di akhir atau dicicil? Oke, jadi untuk biayanya sebesar di 7,5 juta sampai 8 juta itu seharusnya bisa dicicil. Tetapi pastinya ada uang mukanya, jadi tidak bisa dicicil mulai dari nol gitu ya. Jadi ketika memulai program ini nanti, itu teman-teman sudah membayarkan berapa persennya dulu seperti itu. Nah, untuk cicilannya berapa nanti tergantung dari pihak LPK RNA-nya. まあ、基本は最初だね。でないと、みんな途中で辞めるってなって、逃げられると困るんで、払えないから辞めますとかっていうのが一番困るんで、基本はまあ最初だと思っといてください。 Tapi bisa teman-teman tetap harus dibayarkan di awal. Karena memang yang kami khawatirkan, apabila nanti teman-teman misalkan membayar hanya sekian persen, kemudian di tengah-tengah kabur misalkan. Otomatis kan kami juga mengalami kerugian. Jadi kemungkinan, jadi dari kami di sini mengarahkan teman-teman harus membayar lunas di awal, seperti itu. あとは個別で相談っていうところです。 Nah, untuk lebih lanjut nanti bisa didiskusikan lagi dengan pihak RNA secara personal ya. はい。で、ファウジさんのもうこれ条件の話ですよね。これも後で説明するんで、一回止めますね。 Jadi untuk pertanyaan dari Kak Fauzia, ini nanti setelah ini kan kami jelaskan terkait detail kerjanya, jadi nanti bisa disimak terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak jelas, ada yang belum jelas, baru bisa ditanyakan lagi. では、ちょっと条件について説明します。 Jadi kami 思い akan のほか jelaskan. 質問が出たね。 Oke, jadi di sini kami akan jelaskan detail kerjanya. なんでなんだそうだね、メガネをかけても大丈夫ですかね。なんでメガネメガネ、仕事中で。それは構わないと思いますよ。そうですよね。でもなんか、普通は電気設備はそのメガネをかけてる人はわからないかな。から、多分そこが心配で。まあまあ、それを言い出すとなかなか難しいところはあるけどね。でも大丈夫ですね。まあ、基本的には、はい。あ、ただ、コンタクトにできるんだったらコンタクトにしたらいいんじゃない untuk pertanyaan めっ dari ちゃ質問。 Kak Albertus, untuk bekerja di Jepang karena saya memakai kacamata apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah untuk menggunakan kacamata di Jepang. Tapi kalau bisa, sebaiknya nanti Albesan ganti dengan menggunakan kontak lens ya. Untuk keamanan saja, takutnya nanti tengah-tengah bekerja jatuh seperti itu kacamatanya. Atau mungkin berembun dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tidak masalah apabila matanya minus. Aman. あと、なんだこれ。N3 合格してない、保証されてるかってことでしょ保証はされてませんよ。当然ダメな人は最後切られちゃう。もう明らかに能力が足りない人は当然ダメです。 Pertanyaan dari Mas Hermanto, izin bertanya lagi, apabila telah menyelesaikan pelatihan N3, jika tidak lolos wawancara akhir, bagaimana ya Kak? Apakah sudah pasti lolos? Untuk teman-teman yang dinyatakan lolos pihak user, wawancara pihak user tanggal 31 Agustus, otomatis sudah dipastikan akan berangkat ke Jepang. Nah, tetapi untuk berangkat ke Jepang, teman-teman nanti harus wajib untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan tadi yang dengan target level N3 tadi. Seperti itu. Jadi otomatis walaupun nanti misalkan teman-teman selama pendidikan ternyata belum bisa mendapatkan N3, nanti akan diberikan tambahan waktu untuk bisa dapat sertifikat N3 seperti itu. N3 atau setara. Seperti itu. Jadi sudah pasti lolos. みんなこの、プログラムはみんなにとってチャンスだと思ってるかもしれないけど、別に、大成さん、楓は誰でもいいと思ってるわけではない。日本で、日本人いないから誰でも来てくださいって言うんであれば、先行する意味ないじゃないですか。勉強教える意味ないじゃないですか。なんで、みんなこれはラッキーだけど、自分にも責任があるっていうことは認識しておいてください。いや、もうそれが嫌だって言うんだったらやめてもらうしかない。この日本行きは難しいと思う。 Oke, jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi memang kami dari pihak KEG, pihak perusahaan maupun pihak LPK tidak mungkin mengirimkan pekerja ke Jepang secara cuma-cuma. Jadi kami akan melakukan seleksi dengan sungguh-sungguh mana orang yang kira-kira bisa membawa amanah gitu ya, menjaga nama baik Indonesia, mana orang yang benar-benar bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi
menurut kami ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman yang nantinya dinyatakan lolos. Seperti itu. Jadi kalau menurut kami teman-teman ini ternyata dirasa belum cukup, belum apa ya, kurang memiliki rasa tanggung jawab yang cukup kuat gitu. Menurut kami otomatis tidak akan diloloskan dari awal. Seperti itu. はい。なんで、皆さんの責任ですね。N3を取って、日本に来るっていうのはもう合格した人の責任です。 Intinya tanggung jawab ya, teman-teman harus bisa menjaga tanggung jawab teman-teman, membawa nama baik, menjaga nama baik teman-teman, menjaga nama baik negara teman-teman. はい。では、ちょっと長くなっちゃうから、今日条件について説明していきます。 Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terkait detail kerjanya. で、大成株式会社さん。 Baik, jadi untuk nama perusahaannya Taisei Corporation. で、本社は愛知県の名古屋っていうところと東京に本社2つあります。で、メインオフィスが名古屋。 Jadi untuk perusahaannya itu ada di Nagoya dan di Tokyo, tetapi untuk kantor pusatnya ada di Nagoya. で、全国に事業所あります。 Jadi untuk cabangnya itu ada di seluruh Jepang ya teman-teman. ちょっと細かいとこ言うとすっごい時間かかるんで、短め、従業員が5000人以上います。 Untuk jumlah karyawannya saat ini ada sekitar 5.000 karyawan ya, seperti yang kami sampaikan tadi. で、加入保険っていうのは、まあこれ基本的にもう全部当然入ってます。 Kemudian untuk asuransi yang akan teman-teman dapatkan nanti ada seperti yang tertulis ya, ada asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, dan asuransi sosial. で、退職金制度っていうのもあるし、あります。 Oke, kemudian ada pensiunan. で、労働組合はないです。 Tapi untuk serikat pekerja tidak ada. で、育児休業の取得実績あります。 Kemudian di sini juga ada cuti mengasuh anak. Kalau misalkan teman-teman punya istrinya melahirkan seperti itu ada teman-teman bisa mengambil cuti mengasuh anak. で、定年制あります。60歳までです。 Jadi untuk batas usia pensiun itu 60 tahun. で、そこからの再雇用って言って、一回、まあ、役職とか、日本のルールで役職とかはなくなっちゃうんだけど、役員以外。なくなるけど、65歳まで働けます。 Kemudian ada perpanjangan ya batas usia sampai 65 tahun. で、それ以降の勤務の延長ないです。 Kemudian untuk perpanjangan masa kerjanya tidak ada karena di kontrak tidak tertulis. Jadi sampai teman-teman pensiun pun tidak masalah untuk bekerja di sana. で、住居の、住居ですね。一部会社負担があります。 Untuk tempat tinggalnya nanti apartemen per individu ya, individu masing-masing satu. Nah, untuk biayanya nanti sebagian ditanggung perusahaan, sebagian teman-teman tanggung pribadi. まあ、どっちも、あれね、家族で来たとしても、どっちもあります。 Jadi misalkan teman-teman datang ke Jepang membawa keluarga, pun tempat tinggalnya akan sebagian ditanggung oleh perusahaan. で、皆さんがついていただく職種が施設の設備管理です。 Jadi untuk pekerjaan yang akan teman-teman dapatkan nanti yaitu di bidang manajemen fasilitas. で、今回の採用人数10人です。 Jadi untuk total jumlah peserta yang akan diambil nanti hanya 10 orang. で、働く場所は、まあ、他もあるけど、東京と名古屋がメインになります。 Jadi untuk penempatannya nanti yang utama ada di Tokyo atau Nagoya. で、雇用形態正社員です。 Untuk status kerjanya teman-teman nanti adalah pekerja penuh waktu atau pegawai tetap. で一応35歳までです。 Untuk saat ini perekrutan ini kami batasi sampai usia 35 tahun. で、雇用の期間は定めなしですね。 Seperti yang tadi tidak ada periode kontrak yang ditentukan. Jadi teman-teman sampai pensiun boleh. で、仕事の内容はもうここに書いてる通りです。 Jadi untuk detail jobnya teman-teman seperti yang tertulis ya di situ pemeliharaan fasilitas gedung perusahaan dan lain-lain bisa dibaca teman-teman. はい。で、就業時間。ここよく聞いといてね。もうすっごい質問出るから、もう一回しか言わない。もうめんどくさいから。
で、1番、 Hmm. 8時から17時。 Oke, untuk jam kerjanya terbagi 3 shift, teman-teman. Shift pertama yaitu shift jam 8 sampai jam 5 sore. Atau shift pagi. で、これが日勤ですね、昼間。で、3番、16時から9時。これ夜勤ですね。 Kemudian loncat ke shift ketiga. Shift ketiga itu dimulai jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Ini shift malam. これ2番が24時間勤務です。 Nah, kemudian yang shift kedua itu shift di mana teman-teman bekerja 24 jam penuh. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya. Timo. まあ、仮眠室あるよ。寝ないでやれっていうことじゃなくて、寝る部屋はあるんだけど、24時間のビルを見るから、24時間管理のシフトもありますよっていう。 Nanti pasti tetap ada jam istirahat atau jam tidur mungkin sekitar 1 jam gitu ya. Tetapi di sini tetap tertulis 24 jam. Jadi full selama 24 jam teman-teman harus memantau kondisi fasilitas gedung tersebut. で、休憩時間は1番と3番が、はい60分で、2番が480分。 Kemudian untuk jam istirahatnya itu 60 menit di setiap hari. Kemudian untuk shift kedua, shift 24 jam, ini jam istirahatnya 480 menit. そうですね。ちょっと待ってください。なんか、24時間の明日の、次の日は休みということをまだ説明してないです。ああ、そうそうああ、その流れってこと？24時間勤務っていうのは常に24時間の勤務があるわけじゃないと思うんですよ。これもあくまでもイレギュラーな話で、24時間勤務っていうことは24時間割る1日の労働時間が8時間なんで、だいたい夜勤に入ると2日休み、じゃあ24時間入ると2日休みっていうのが基本です。Mungkin untuk yang shift kedua ini terdengar cukup awam ya untuk Indonesia karena di Indonesia tidak ada. Jadi untuk di Jepang itu biasanya pelayanan sosial seperti kepolisian dan lain-lain itu ada yang namanya shift 24 jam. Tetapi shift 24 jam ini bukan berarti setiap hari teman-teman full tanpa istirahat ya. Jadi nanti setelah teman-teman misalkan mendapatkan shift nomor 2, shift 24 jam. Besoknya selama 2 hari teman-teman dapat libur. Seperti itu. Jadi hari ini 24 jam, besoknya dan lusa teman-teman libur. Kemudian next kerja lagi seperti itu. はい。で、休みが、ごめん、見にくいけど、107年。 Kemudian untuk jumlah libur per tahunnya itu 107 hari ya teman-teman. Maaf kepotong. 107 hari dalam setahun. Total hari liburnya. で、ちょっとここ後で言う。で、休日はシフトによります。 Untuk hari liburnya tergantung shift ya teman-teman. Jadi bukan Sabtu Minggu tapi tergantung shift. で、シフト、みんな金曜日礼拝行きたいから金曜日休みくださいとかダメです。キリスト教の人、日曜ミサで教会行くからダメです。 Tetapi karena tergantung shift, jadi teman-teman tidak bisa menentukan secara pribadi ya. Misalkan mungkin untuk teman-teman yang muslim ingin hari Jumat ingin tetap sholat Jumat, jadi minta liburnya hari Jumat, itu tidak bisa ya teman-teman. Begitupun mungkin untuk teman-teman yang beragama Kristen, kemudian ingin mendapatkan libur hari Minggu untuk ke gereja misalkan, itu juga tidak bisa. Tergantung shiftnya nanti, dapatnya kapan. で、まあ、できるだけ、日本に来たら、自分たちの、意見を押し付けると、すごく日本人嫌がるんで気をつけてくださいね。 Jadi ini sudah budaya Jepang ya teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu kita tidak boleh egois, tidak boleh menuntut sesuatu atas kepentingan pribadi. Karena pasti akan menimbulkan ketidaksukaan dari orang-orang Jepang di sekitar kita. はい。で、なんだそう、ここ上だね。で、みんなの、要件としては N3 以上、入国時に N3 レベル以上、で、まあ、この資格持ってたら優遇されますよですから、持ってる人いないと思います、ここ。 Jadi untuk persyaratan khususnya untuk teman-teman bisa masuk ke Jepang, yaitu teman-teman harus memiliki sertifikasi bahasa Jepang selevel N3. Kemudian di sini juga tertulis kemampuan bahasa Inggris atau sertifikasi lainnya itu sebagai sertifikat tambahan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada, itu menjadi keunggulan buat teman-teman. で、英語のレベルが、インドネシアの方、英語得意な方多いから、IELTS 4.0
とか、トイックとかトーフルの点数とか、え証明書あったら準備しておいてください。Jadi kalau misalkan teman-teman ada sertifikasi bahasa Inggris, entah TOEFL, IELTS, mau disiapkan, mau dikirimkan ke kami. 次に、みんなの気になるお金の話で、月給制です。 Selanjutnya terkait gaji, teman-teman, untuk gajinya gaji bulanan, jadi bukan harian atau per jam, gajinya per bulan. で、給料23万円です。こっちは経験者です。なんで、こっちですね。 Untuk gaji pokoknya itu start dari 230.000 yen atau tadi 25 juta rupiah ya. Kalau untuk yang 270.000 yen ini untuk peserta yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman. Jadi kalau teman-teman karena pertama kali masuk Jepang, otomatis teman-teman akan start di 230.000 yen. で、ここ書いてないけど、何年か働いてると、管理手当、資格手当、記録手当っていうのがもらえるんで、取ればもらえる。はい。 Jadi ini untuk tunjangan belum dituliskan. Jadi untuk gaji pokoknya nanti ada tambahan tunjangan-tunjangan. Nah, kalau untuk tunjangan seperti tunjangan keahlian, tunjangan manajemen, ini akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi atau kualifikasinya. Gitu. Nanti teman-teman bisa ambil kualifikasinya ketika di Jepang. はい。で、こっちが。で、休みは週休2日制、シフトです。 Untuk hari liburnya itu 2 hari setiap minggu. Jadi satu minggu teman-teman 5 hari kerja, 2 hari libur. Tetapi untuk hari liburnya tadi ya sesuai shift. で、まあ、もうこの辺はいいとして、まあ、昇給もありますけど、まあ、金額は不明。はい。 ボーナス。次、ボーナス。ボーナスが年2回で、初回は0.5ヶ月分で、2年目以降は実績ですね。業績と実績によるんで、必ずもらえると思わないでくださいね。必ずもらえるってみんな思ってるけど、これもらえるよ。もらえるんだけど、当然会社の業績もあるし、不真面目、欠勤が多いとか、病気がちで休みが多い人は、ボーナスの査定に響きますよ。 Baik, jadi untuk kenaikan gaji ada ya teman-teman, tetapi untuk berapa perolehannya itu tergantung tergantung keputusan dari perusahaan. Kemudian untuk bonus yang teman-teman dapatkan itu setahun ada 2 kali. Untuk yang bonus pertama itu pasti teman-teman dapatkan. Tetapi untuk bonus yang kedua itu tergantung dari bagaimana performa teman-teman masing-masing. Jadi bisa dapat, bisa tidak. Tetapi untuk bonus yang pertama pasti dapat. で、通勤手当、これ5万円って書いてますけど、5万円ってめちゃめちゃ遠いんで、そんなことはないです。で、通勤手当をもらって自転車で行きますっていうのは、会社に入れなくなるんで気をつけてください。 Kemudian di sini juga dituliskan ada tunjangan transportasi. Nah, untuk tunjangan transportasi yang tertulis di sini maksimal 50.000 yen atau sekitar 5 juta rupiah ya. Tetapi ini bukan nominal pasti yang akan diterima teman-teman. Jadi untuk nominalnya itu tergantung dari berapa total transportasi, biaya transportasi yang teman-teman keluarkan dalam sebulan. Tetapi maksimal perusahaan hanya mengeluarkan sampai 50.000 yen atau 5 juta rupiah. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman dalam 1 bulan itu pengeluarannya lebih dari 50.000 yen, perusahaan akan tetap memberikan 50.000 yen dan sisanya itu teman-teman tanggung pribadi. Tetapi biasanya 50.000 yen itu jaraknya sangat jauh ya kalau di Jepang. Jadi sampai saat ini belum ada yang dalam 1 bulan itu biaya transportasi PP ke kantor itu sampai 50.000 yen itu tidak ada sampai sejauh ini ya. はい。で、まあそんなとこかな。で、ごめん、さっきの手取りかどうかっていうのは、日本は手取り計算は基本的にしてくれません。で、なので、だからみんなの入ってきた時の、23万円だと税金引かれて19万、20万円弱、29万円ちょっとぐらい。 手取り23万引く。15% で。19万5500円から家賃が引かれるんで、まあ多分3万ぐらいはかかると思うから、まあ16万円台ぐらいかな、手取りで言うと。
で、手取りっていうか、もう何を手取りかっていうのが難しいから、ここから水道光熱費もかかるし、Wi-Fi も必要だっていうんだったら、それもそれでかかるんで、Hai. Kemudian di sini untuk gaji yang tadi dituliskan, gaji sebanyak 230.000 yen, ini gaji kotor, teman-teman. Gaji pokok dan masih kotor, jadi belum ditambah tunjangan dan juga belum dipotong. Nah, adapun potongannya, kalau di Jepang itu pasti ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan dan lain-lain, termasuk juga biaya apartemen, biaya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dipotong mungkin sekitar, ikuran, 16万ぐらい。 16 うん。 Kalau misalkan untuk bersihnya itu sekitar 160.000 yen atau sekitar 17-18 juta rupiah untuk bersihnya setelah dipotong pajak, asuransi, kemudian juga biaya tempat tinggal seperti itu. Mungkin sekitar 160.000 yen. Kalau dalam rupiah mungkin sekitar 17 juta, 18 juta rupiah. めちゃめちゃ質問するわ。なりますか？はい。どれかわからん。どっから来てたの？これか。カルビンさん？子供連れてけます。奥さんと子供連れてけます。Pertanyaan dari Mas Calvin, dari Kak Calvin, izin bertanya untuk yang sudah berkeluarga apakah bisa dibawa ke Jepang? Hai. 返事してもいいですか？何？答えしてもいいですか？どうぞ。 Oke. はい。 Jadi kan di sini teman-teman datang ke Jepang itu dengan visa engineer ya, bukan Tokutegino atau magang. Kalau Tokutegino atau magang itu teman-teman tidak boleh membawa keluarga. Tetapi visa engineer atau visa profesional ya kita bilang, khusus untuk lulusan universitas, itu teman-teman boleh membawa keluarga. Nah, adapun keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang terikat dalam kartu keluarga, dalam kakak. Kalau misalkan teman-teman laki-laki, otomatis istri dan anak. Kalau perempuan, suami dan anak. Seperti itu. Tapi kalau orang tua tidak boleh. Jadi teman-teman boleh membawa keluarga ke Jepang. はい。なんだったっけ？夕方なんて書いてあるの？いやいや、なんか、ちょっと、一旦出てます。あ、はいはいはいはい。次は、もうそれは、OK、これ、ズームのやつレコードはまた共有しますね。は Untuk い。 record Zoom-nya nanti akan kami share ya, teman-teman. で、この質問がね、よくわかんないんだよね。これなんで負担してくれると思うのかがわからないまあ、アパートの費用は、寮のあるところで行ければ、多分自己負担は3万円から高くても4万円ぐらいだと思 Oke, untuk pertanyaan dari Kak Albert, untuk biaya apartemen di tempat tinggal itu berapa rupiah? Kalau apartemennya kami masih belum bisa menentukan, karena kan nanti tergantung wilayah dan juga tergantung bentuk bangunan, tergantung luas bangunan. Jadi nanti untuk penentuan biaya apartemen nanti baru bisa kami berikan fix itu setelah teman-teman tanda tangan kontrak seperti itu. Nah, tetapi untuk biaya rata-rata umumnya itu sekitar 30.000 yen sampai 40.000 yen atau kalau dalam rupiah sekitar 3 juta 4 juta seperti itu. Nah, 次の質問は皆さん。う。古風やろ。出してくれませんよ。で、ちょっとね、厳しいことを言うよ。そういう質問がちょっと多いから、擬人国で皆さん日本に来るっていうことは、別に皆さんをお客さんで来てもらうわけじゃないんですよ。労働者として来てもらうのに、会社がお金を出してくれるかっていうと思ってると、日本で働くの、多分ね、うちじゃなくても落ちちゃうよ。Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Albert, kalau nantinya cuti tahunan kemudian pulang ke Indonesia, apakah dikasih tiket pulang ke Indonesia? Baik, jadi untuk cuti tahunan teman-teman boleh pulang ke Indonesia, tetapi biaya tiket pulangnya itu otomatis tanggungan pribadi. Karena di sini kan teman-teman datang ke Jepang sebagai karyawan ya, bukan sebagai tamu. Jadi tidak mungkin perusahaan memberikan biaya cuma-cuma untuk hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seperti tadi pulang ke Indonesia seperti itu. ただの質問だと思うけど、大成さんの面接でそういうの聞かないようにした方がいいと思います。
Nanti kalau misalkan di dalam ketika wawancara dengan pihak user, mohon untuk hal-hal yang seperti ini jangan ditanyakan ya. Lebih baik tidak ditanyakan. Itu hal yang berkaitan dengan ya seperti ini. Biaya tiket atau ya. 次のハッピーさんが。OK? みたいな。契約は基本的に日本の正社員っていうのは、1年ごととかの契約はないです。変わんない。ずっと同じ契約書でいきます。 Hai. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Hafiz, untuk kontrak kerja, apakah sistemnya setiap tahun diperpanjang dan paling lama berapa tahun bisa kerja di sana? Jadi ini ya saya jelaskan lagi, teman-teman di sini bekerja sebagai visa engineer, yang mana statusnya berbeda dengan visa Tokutegino atau magang. Kalau visa Tokutegino atau magang, mereka bekerja sebagai semacam buruh begitu ya. Tetapi kalau visa engineer ini adalah visa profesional. Jadi nanti posisi teman-teman sama setara dengan posisi para pekerja Jepang lainnya. Nah, jadi kalau untuk pekerja Jepang itu tidak ada masa kontrak. Jadi di kontrak tidak dituliskan berapa tahun. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman, karena teman-teman ini adalah visa engineer, jadi tidak dituliskan berapa tahun. Otomatis tidak ada perbaruan setiap tahunnya untuk masa kontraknya. Nah, kemudian paling lama berapa tahun untuk bisa bekerja di sana sampai teman-teman pensiun, yaitu sekitar usia 60 tahun. Boleh, kalau misalkan teman-teman ingin tetap bekerja di Taisei Corporation sampai pensiun, itu boleh. Karena tidak ada masa kontraknya. Seperti itu. 質問しすごい、めちゃめちゃ質問来るね。まあいいけど、そっちの方が。わからん。この D4 卒業生と S1 卒業生ってのわからん。D4 はそのなんか短期期間の体学のことなんです。で、それは S1 はその普通の大学4代4年間。うん。いわゆる、学位が取れてるんだったらいけるよ。うん。 Hai, kemudian untuk pertanyaan dari Kak Gesha, yang pertama, apakah D4 bisa mengikuti program ini atau hanya terbatas S1 aja? D4 boleh, D3 juga boleh, selama ada ijazah universitas dan transkrip nilainya. Hai, 2番目の質問。おっしゃる通りです。2番目は、N3 を受ける必要はない。N3 の資格を取る必要があるかって聞いてるんじゃん。N3 じゃないけど、N3 と同等の試験は受けてもらいますよ。Hai. うん。 Untuk pertanyaan Kak Gesha yang kedua, jika tidak salah pendidikan N3 itu September 2025 sampai Februari 2026. Artinya tidak mengikuti tes N3 di bulan Desember ya. Betul, jadi kalau untuk tes JLPT N3 khususnya itu dilaksanakan 2 kali setahun ya, bulan Juli dan bulan Desember. Tetapi karena teman-teman nanti masa program ini hanya sampai bulan Februari ya, untuk secara rencana, secara anunya, otomatis kan teman-teman tidak mungkin ikut di bulan Desember atau bulan Juli karena terlalu lama. Itu melewati batas periode program ini. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti tes yang setara dengan N3. Sedangkan tes bahasa Jepang itu ada banyak ya, bukan hanya JLPT, ada NATES, NATES, kemudian ada BFT juga. Itu. JFT はできないですね。JFT はだけですか。JFT ベーシックってこと、うん、JFT は多分、ね、A2 までしかないやろ。そう知らん。あるんか知らんけど。いつもデイリーでやってるのが A2 だけやろ。特的なやろ。Jadi selain JLPT ada contohnya NATES ya. Itu juga sertifikasi bahasa Jepang. Seperti itu. Yeah. 辞めた場合の罰ね。ないよ。ないですけど、僕がブチ切れます。仕事を辞めた罰はありますか、ちゃうの。ないです。ないです。言ったら絶対に見ないわ。まあ、基本的には、日本の考え方で言うと、みんなをお金をかけて雇ってる限りは、辞められると困る。仕事はね。うん。特に外国人の方はキャリアアップ転職が多いのは事実さえあるけど、大勢さん大手だから辞めるメリットはすごく低いと思います。まあ、給料いいとこあるかもしれないけど、そういう会社は逆に難しいことさせられたり厳しかったりするっていうのが当たり前なんで、
まあ、大手さんのしっかりした環境なんで辞める必要はないと思います。Hai, kemudian untuk pertanyaan dari Kak Joshua, izin bertanya Kak, apakah ada sanksi apabila mengundurkan diri dari pekerjaan? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bekerja di Taisei Corporation, kemudian mungkin dalam beberapa tahun, kemudian teman-teman memutuskan untuk mengundurkan diri, kami tidak ada sanksi ya. Karena memang di Jepang itu perusahaan Jepang tidak boleh memberikan sanksi kepada karyawannya yang mengundurkan diri. Karena itu hak tiap karyawan juga. Tetapi Taisei Corporation ini kan adalah perusahaan besar yang di Jepang ya. Kalau teman-teman mengundurkan diri otomatis sangat disayangkan seperti itu. はい。なんかリサさんからの質問の中ですよね。あ、ごめん。なんかこれ何だっけ面接、大勢さんとの面接は案内してくれますかで、うんあ、そうそうそうそうそう。そのプロセスは、3つ工程があって、1つ目が PC テスト。2つ目がグループワーク。3つ目が面接です。で、通訳入ります。何人かいます。 Hai, kemudian untuk pertanyaan dari Kariza, untuk wawancara dengan pihak user, apakah akan dipandu? Kemudian prosesnya bagaimana? Untuk wawancara dengan user, dari awal persiapannya itu dipandu oleh pihak LPK Rank A tadi ya. Jadi untuk melalui pendidikan bahasa Jepang selama 1 bulan secara online tadi, itu adalah panduan untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan ketika wawancara dengan pihak user seperti itu. Nah, kemudian untuk prosesnya nanti di hari H wawancara, itu nanti ada 3. Yang pertama itu tes komputer, PC test. Kemudian yang kedua ada group work. Kemudian yang ketiga nanti baru dilanjutkan dengan wawancara dengan pihak user, seperti itu. Nah, apakah ada yang memandu? Tentu saja ada. Dan nanti juga ada penerjemahnya. Nanti kami akan menyediakan penerjemah untuk memandu teman-teman. 身体的条件はないです。 Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Hafiz, apakah ada persyaratan fisik? Saya dengar. Nah, apakah ada persyaratan fisik? Untuk persyaratan fisik tidak ada. まあ、ただまあ、その太ってるとか気にする人は、まあ、日本人結構ね、体型気にします、やっぱり。ただ日本人も太ってる人多いから何とも言えない。から頑張ってって感じ。 Memang seperti yang teman-teman ketahui, ya, mungkin orang Jepang itu cukup memikirkan ya terkait penampilan fisik seperti itu. Tetapi di sisi lain orang Jepang juga banyak kok yang misalkan agak gendut seperti itu. Jadi nggak masalah. Yang penting rapi. Teman-teman menjaga kerapian dari penampilan saja. で、難しい。今回、すげえ。はい。何？はい。 Itu dari teman-teman sekalian ada pertanyaan lagi? Silakan apabila ada pertanyaan. もうないですか？聞きたいこと。 Kalau ada pertanyaan. あと、最初、7月の頭にランク A で選考会してきたんですよ。説明会と面接に参加できる人を絞らせてもらったんです。人数多すぎるんで。で、選考会せっかく合格したのに、やっぱり辞めますっていう人結構多かったんで、今回募集させてもらいました。再募集させてもらったんですけど、このプログラム、難しいかなって思う人は、もう選考会参加してなくてもいいです。時間がお互いにもったいなくなっちゃうんで。 Oke. Jadi setelah ini kami akan melaksanakan tahap seleksi. Mungkin diadakan besok atau lusa, nanti akan kami infokan lebih lanjut. Nah, sebelumnya di awal bulan Juli kemarin kami itu sudah melaksanakan seleksi tahap pertama dengan rekan-rekan batch 1 seperti itu. Nah, dari 100 peserta yang ikut, sekitar 100 sampai 150 peserta yang ikut, kami hanya mengambil 25 orang kemarin untuk dilanjutkan ke pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan, kemudian lanjutkan dengan wawancara dengan pihak user. Tetapi dalam proses pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan ini, itu banyak yang mundurkan diri dari 25 orang itu. Nah, di sini kami ingin menegaskan kepada teman-teman, apabila teman-teman merasa tidak yakin atau belum siap untuk mengikuti program ini, sebaiknya tidak usah mengikuti tahap seleksi dari kami nanti.
Karena kami tidak ingin nanti teman-teman di tengah-tengah mengundurkan diri seperti itu. Jadi, で、その辞めた理由が、仕事を、面接合格した後、1ヶ月間プログラムに行かなくていいですかっていうような質問が来たらダメです。もうその人も受けないでください、もう。自分だけ特別扱いしてもらえると思って来られると、すごく困るから、さっきから厳しいこと言ってますけど、皆さんが優秀なのは分かってます。分かってるんだけど、あくまでもこれは大成さんに雇ってもらうためのプロセスなんで、もし仕事が辞めれないとか、彼女に反対された、奥さんに反対された、ご両親に反対されたとか、そんな理由で、だともう受けない方がいい。もうお互いめんどくさいよ。僕怒るよ。Baik. Jadi salah satu alasan dari teman-teman yang mengundurkan diri di tengah-tengah kemarin itu adalah bagaimana ya? Mereka mengatakan bahwa ternyata mereka belum siap untuk mengikuti kelas selama 1 bulan. Entah itu karena mungkin ada penolakan dari pihak keluarga, tidak mendapatkan izin dari pihak keluarga, dan lain sebagainya. Jadi di sini kami ingin teman-teman menyiapkan, gitu ya, menyiapkan tekad teman-teman dari awal untuk mengikuti program ini. Karena memang kesempatan untuk pergi ke Jepang dengan biaya yang dengan modal yang sangat rendah itu juga sangat jarang ya teman-teman. Jadi kami ingin benar-benar teman-teman menyiapkan tekad teman-teman, dan kami di sini juga akan menyeleksi dengan ketat siapa yang benar-benar pantas untuk mendapatkan kesempatan ini seperti itu. はい。なので、よく考えてください。本当に考えておいてね。だから選考会に参加してくれるのはいいけど、一回だけ自分が選ばれるかっていうのは試してくれてもいいけど、もう無理だと思ったら無理って早めに言ってくれた方が嬉しいです。はい。で、最後質問、ごめん、それ言わない。Baik. Gitu. Jadi tadi ya kami ingin teman-teman mempertimbangkan matang-matang untuk mengikuti program ini. Jadi semisal nanti besok misalkan teman-teman tetap mengikuti tahap seleksi dari kami, tahap seleksi pertama dari kami. Kemudian setelah itu tiba-tiba teman-teman merasa ragu, mohon disampaikan lebih cepat lebih baik. Segera. Jangan menyampaikan di tengah-tengah ketika pembelajaran sudah dimulai. Seperti itu. はい。そうですね。次の、機会参加してください。ただ、まだ決まってないんで、6ヶ月後にあるかどうかわかんないです。Baik. Kemudian pertanyaan dari Kak Hasim, apabila di kesempatan ini belum lolos, apakah bisa mencoba periode batch selanjutnya, mungkin sekitar 6 bulan atau ada jeda waktu? Kalau misalkan dalam batch ini, dalam periode ini ternyata teman-teman masih belum bisa lolos, teman-teman boleh mengikuti batch selanjutnya. Tetapi untuk waktu pelaksanaan batch selanjutnya ini juga belum bisa kami pastikan, apakah dalam waktu 6 bulan, apakah dalam setahun ke depan. Seperti itu. Tetapi teman-teman boleh mengikuti seleksi di batch kedua. Seleksi ulang di batch kedua. はい。いいかな。 Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? で、ここから追加の案内します。皆さん、今の説明聞いて、面接行きたいですか？行きたくないです。行きたくないとか迷ってるっていう人、もしあれば、この挙手してくれたら嬉しいです。言わないか。じゃあまあいいか。じゃあ、ちょっと人数が多いんで、面接に進める人を8人から10人ぐらいまで絞らないといけないんですよ。今17人決まってるんで、面接に進むのが。で、その選考をしたいんで、明日の同じ時間か、明後日の同じ時間参加できる人いますか？ Oke, jadi karena di sini peserta batch kedua ini ya, ini cukup banyak. Kami akan melakukan seleksi tahap pertama. Nanti kami saring sekitar 8 sampai 10 orang. Nah, dari sini kami bertanya apakah teman-teman semisal kami laksanakan seleksi tahap pertama besok atau lusa mungkin di jam-jam segini apakah bisa? Apakah bisa? Mohon dijawab teman-teman. Bisa Ibu, bisa.
できるの。ビザ。うん。 Bisa あ、ビ Bu, ザ。 bisa あ、 Bu. ビザ。まあ、こんな時間でビザです。OK。じゃあ、ごめん、人数多いから、別に昼間でもいいよっていう人いますか？ Kalau misalkan siang hari, apakah ada teman-teman yang bisa? Karena jumlahnya banyak, mungkin kami bagi jadi 2 tahap. Seperti itu. Jadi 2 grup, maaf, mohon maaf. Kalau siang hari, apakah ada yang bisa? Bisa Ibu, bisa. Sangat bisa. Bisa Bu. Kalau nggak bisa siang tapi bisanya malam kira-kira bisa Bu? Nggak apa-apa. 誰が喋ってるの？ Misalkan bisanya malam, nanti ikut yang malam. Kalau bisa siang-siang, karena kan ini jumlahnya cukup banyak. Mau kami bagi 2 grup gitu maksud kami. Jadi ada yang siang, ada yang malam, seperti itu. Kalau yang siang, oh, Kesha sama Shiru malam. 誰？が、Kesha? 昼間でも夜でも大丈夫です。あ、そういうこでも、やり方は夜ができるかな。あ、と？でも、シアン結構あるで。そうそうそうそう。ハッピーさんは昼ちょっと今ね、一人ずつ聞いていくよ、じゃあもう、ややこしくないように。カメラオンにできたらしてほしいんですけど、まず、もう最初のリストのヘルマントさんはいつ行ける？ Kalau Kak Hermanto bisa kira-kira malam atau siang? Saya keduanya bisa, Kak. Ah, Bisa bisa. siang, bisa malam. どっちでもいい？よし。なんて書くんだろうな。昼夜って書いておくわ。昼夜。で、ジョシュア・ルフト・サダナさん。 Kak Joshua? Masuk. Kak Joshua? いないか。 Oh, ini suruh. あ、いる？ Oh, 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 ini あ、 suruh. 外なのね。 Halo, iya. Bisa siang atau malam? Saya bisanya malam, soalnya saya masih kerja, Kak. Oh, bisa malam. Jam segini bisa ya? Jam 7. Jam 7. Jam 5 sore bisa? Saya baru pulang jam 5:30, Kak, kalau kira-kira. Kalau jam 6 bisa berarti ya? Iya, bisa. Oh ya, Oke. Kak, saya mau nanya. Hai. Kalau saya misalkan keterima di seleksi wawancara, kan saat ini saya masih bekerja dan harus ada pemberitahuan selama 1 bulan sebelum mengundurkan diri, Kak. Itu gimana ya, Kak? Apakah bisa, Kak? Jadi saya selama training tidak ikut selama 1 bulan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Joshuaさんは夜、なんかインドネシアの6時からできますから、日本は8時じゃん。8時です。マジじゃな。はい。で、質問になります。なんか、もし、大生さんとの面接を合格したら、なんか退職するまでに1ヶ月ぐらいありますから、それは最初の1ヶ月は参加しなくてもダメですダ。メですよダメなんね。です。ダメなんです。それ気をつけてくださいね。N さん絶対無理。その場合は。で、今回は本当に仕方ない、それは。次回からはそれちょっと考慮するんですけど、今回はそれもいける人じゃないと無理ですね。Oke, Joshua, Kak Joshua, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi karena program ini itu sudah satu set gitu ya. Jadi dari lulus wawancara sampai kelas sampai nanti ke perangkat itu satu set. Jadi teman-teman semua itu harus mengikuti pembelajaran yang 6 bulan itu ya. Apabila dinyatakan lulus user, itu pembelajaran selama 6 bulan itu harus diikuti dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 1 bulan pertama tidak ikut itu tidak bisa. Harus dari awal ikut. Seperti itu, Pancasila. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Oke. Jadi, ハフィズさん、 kalau Kak Hafiz bisa siang atau malam? Enggak, jam 10. Saya bisa malam bisa, siang bisa, Kak. Ah, dia mau bikin masuk. 了解。 Oke. フェリアンドデロさん。 Kak Feliando? Hmm? 何人か出たから分かんないね。フェリアンドさん言ってるけどね。返事くれてるんかな。 Kak Feliandro? Oh, 夜、チャットで。夜ね。OK、夜ね。 Iya. Hai. はい。リーザールさん。 Kak Riza?
リザルファ、ファラフディン・ハキさん。 Bisa di malam. あ、夜ですね。はい、夜ね。はい、はい。ありがとう。返事くれてるね。はいムハンマド・ファレル・アルファシリさん。 Kak Muhammad Farel. Muhammad Farel sih. Ini masuk. いや、うまいな。そもそもそうか。何二重で見るのむずすぎる。ないですね。ないね。じゃあ、ロッピさん。ロッビアグス・セティ・アブディさん。 Kak Robi, Bisa malam, bisa siang nggak? Bisa keduanya. 両方できます。両方 OK？ 意外とみんないけるんやね。ありがとうございます。Kak Jauju. Kak Jauju. Saya bisa keduanya, Kak. あ、両方です。両方。ありがとう。で、次は、カルビンさん返事くれた気がする。あ、カフィンさんは昼です。昼ね。カフィンsiang ya. Oke. ナナンさん。 Kak Nana? Mas, Malam. マラン。 Hai, Elvin siang Bu ya. Iya, ドニー、ヌーバーチャー、サプタラさん。 Kak Doni. Bisa keduanya. Oh, iya, boleh. 両方。 Hai, ada apa masalah? カジム、フィクリス。 Kak Kim? Kazim Fikri? Hmm. あ、いるね。カジムさんいるけどね。 Bu, Bu, Ya, Bu, saya mau izin live. Kira-kira ada info lagi nggak Bu ya? Soalnya saya mau sholat dulu. oh iya silakan. Berarti nanti infonya dari, kalau saya kan dari Pak Rivaldi, berarti nanti Pak Rivaldi ngasih info ke saya. Iya, iya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Dari dosen. Kazimさん。うん。Kak Kazim? いますけど。いるけど返事がない。まあまあ、次。まあ、次行こうか。Kak ト Turongo さん。ゥロンゴさん。もう、難しいな。ないや。トゥロンゴさんないね。いないんですよ。実付で。リカ・アブラハムさん。 Kak Lika? そうなんです。そんなたまたま連続ドラマ。あ、で、やめだよな。ロッビーさん。ロッビー・マウラナさん。お祈りな。うん。ロッビーさんいるやん、ここに。このロッビーさんじゃない？それはさっきの。あ、そう、別の人 ?OK。ムハンマド・ヤジットさん。だからもう何人か抜けてるもんです、すでに。いないね。アメリア・ヌル・サーフィトリさん。女性もいたんだね。アメリアさんもいないね。ファウジャーさん。 Kak Fauzia?お祈りやね。 Mungkin bisa malam. Oh, malam. Oke, kiri deh. 夜ね。 Hmm, アルベルトゥス・ジャナルトさん。 Kak Albertus? Kak Albertus? 多分チャット。チャットで何人か返事くれてんだけどな。ないんです。アルベルトまだ返事来てないです。ファディラ・ロマ、むずいな。これ間違ってるな、これ。ヘンドリック。ヘンドリックさん。ヘンドリック、Kak Hendrik?
Hmm. いないね。みんな密室にお祈りってね。ヒルムンさん、 Pak Hilmun, 奥田さん、 Pak Okta. Hmm. ここからじゃあ、 Enggak. Yang belum dipanggil ada? Hmm. Hmm. Ada yang Kak Kazim bisa kapan? Maaf Kak, tadi izin Iya. sebentar terkeringgal. Nah, Apakah bisa di kalau misalkan besok kita melaksanakan seleksi tahap pertama, itu kira-kira Kak Kazim bisa malam atau siang? malam bisa Kak? Malam. Baik. Kazim Itu bisa. maaf Kak, kalau seleksinya itu besok via Zoom atau via tes online Zoom. gitu ya? Zoom. Zoom, Zoom. oh iya. Malam bisa Kak? Virus. だよ Siang ね。 mungkin sorean gitu. うん。 Oke. Oke, terima kasih Kak Kazim. Berkenan. Terima kasih. Video. Tulis tuh audio. Bareng Mas. まあいいか、待つとみんな終われんもんね。リストを見てみます。あれ、その乗ってないと思う。みんな、あれだよね、エルディンさんですよね、連絡してるの。 Teman-teman, sebelum ini kontak personnya siapa? Pak Erdin. Hmm? Hmm. Hmm. Ah, Pak Amsang. KishaさんはPak Amsang。よいしょ。乗ってないパターンね、これね、アームのやつはね。サヤパーク。イバルディさんイバルディ。あ、あの人ですよね。誰？違いますか？そのスタッフの。リファ？リファ適当やな。どうやって案内しようかな、じゃあ。リシャさんはお昼のと、夜はできますよ。ゲシャさんが何、夜？両マラン？方できます。両はい。方できます。両方？昼夜？で、ヘルマントさん。ヘルマントさん聞いた？聞いてないと思うね。はい。あ、最初の子やん。うん。あ、この子でレファ君の友達なの？知らんけど。まあいいか。じゃあ、とりあえず、明日の、明日の午前中には、ちょっとスケジュール送るようにします。Jadi untuk ちょっと今まとまらないね。待ってもらったら時間かかるわ。untuk jadwalnya kami kirimkan besok pagi, insya Allah. Hai. みんなよく考えてね。面接終わったら、すぐ1週間から10日後に、もう日本語のレッスン始まるんで。あとみんな卒業証明じゃなくて、成績証明送ってください。 Tolong dikirimkan ini ya, ijazah sama transkrip nilainya. Nanti ke kontak person masing-masing. Kemarin dapat dari siapa, mau dikirimkan. 履歴書まだの人も送ってください。 Kemudian untuk teman-teman yang belum mengirimkan resume atau CV juga tolong dikirimkan. Hai. オリジナルの方もあれば、そっちもね。
はい、皆さんありがとうございました。 Kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Hai, もう何か出てるもんね、すでに。はい。Hai, terima kasih. samaでした。 Sampai akan segera kami hubungi lagi besok. Sampai berjumpa kembali. Hai. はーい、ありがとうございまありがとう。本日はありがとうございました。す。はい、ありがとうございます。